Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Eko Puji Sumaryanto, SPD MPD. Beliau adalah dosen di Universitas Terbuka. Monggo Pak, saya persilahkan dulu untuk memperkenalkan diri sekaligus mengenalkan CV jenengan. Monggo. Ya. Perkenalkan, nama saya Eko Puji Sumaryanto. Saya merupakan tutor Universitas Terbuka untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada program Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka. Seperti itu. Dan saya mengampu mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar yang ada di FKIP, seperti itu. Oke. Pengalamannya apa saja nggih Pak, sebagai misalnya narasumber atau pengisi workshop atau pelatihan? Ya. Oh iya. Pengalaman saya pernah menjadi penulis soal nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mata pelajaran sejarah pada Puspendik, ya. Kemudian pernah menjadi mengisi pelatihan di MGMP sejarah di Kabupaten Pati terkait dengan diklat yang diselenggarakan oleh Pempa-TK, PKN, dan IPS. Seperti itu. Ini saya langsung ke proses wawancaranya nggih Pak. Ya, terima kasih. Yang pertanyaan pertama itu, faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa? Ya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, kalau menurut saya itu ada dua, yaitu dari dalam, internal, dan dari luar. Kalau dari dalam, dari murid sendiri itu adalah terkait yang pertama, yaitu terkait dengan yang namanya kebutuhan belajar siswa. Kita tahu bahwa yang namanya siswa itu kan pasti tergantung dengan apa yang dibutuhkan dalam belajar, seperti itu. Kebutuhan ini nanti menunjukkan bahwa ketika siswa membutuhkan materi yang disukai atau antusias, saya yakin mereka akan punya motivasi belajar yang tinggi. Seperti itu. Kemudian selain kebutuhan belajar, ada juga yang namanya adalah kompetensi atau kemampuan peserta didik. Ya. Kemampuan peserta didik ini nanti terdiri dari sikap, kebutuhan, rangsangan terkait dengan materi yang akan didapatkan dari proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, ketika siswa ini tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru, saya yakin dia akan punya motivasi belajar yang tinggi, seperti itu. Tapi ketika siswa ini tidak tertarik, kemudian dia tidak ada stimulus dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru, saya yakin dia tidak akan, atau mungkin motivasinya rendah, seperti itu. Kemudian terkait dengan faktor ekstern dari luar mungkin terkait yang pertama yaitu kemampuan guru. Kita tahu bahwa guru itu kan punya kemampuan dalam mengajar itu berbeda-beda. Cara dan gaya mengajar guru itu beda-beda, tergantung dengan kebiasaannya, seperti itu. Ya. Nah, di sini peran guru sangat dibutuhkan karena ketika model pembelajaran yang dilakukan guru itu sangat inovatif, kemudian menyenangkan, saya yakin suasana belajar itu akan tercipta dengan nyaman dan anak itu akan merasakan, oh berarti pembelajarannya itu sangat menyenangkan, seperti itu. Kemudian terkait dengan penguasaan kelas atau manajemen pengelolaan kelas. Guru yang sudah mengajar mungkin bertahun-tahun, mereka sudah bisa atau mengetahui bagaimana cara atau trik, bagaimana cara mengajar yang baik. Karena yang kita tahu bahwa pengalaman itu memang menentukan, sangat signifikan terkait dengan kemampuan guru dalam mengajar.
mengembangkan, inovatif seperti itu. Kalau guru tersebut mau melaksanakan model pembelajaran yang membuat siswa itu senang, antusias, saya yakin motivasi belajar siswa itu akan tinggi seperti itu. Selain kemampuan guru, juga terkait dengan dari faktor eksternal, yaitu mungkin sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu merupakan faktor penunjang yang dapat membantu kelancaran dalam proses belajar mengajar. Sarana yang dapat menunjang bisa berupa ruang kelas, perpustakaan, buku, atau media pembelajaran interaktif. Ketika sarana dan prasarana lengkap, saya yakin siswa itu akan sangat antusias atau punya motivasi belajar yang tinggi. Tapi ketika sarana dan prasarana ini tidak lengkap, saya yakin proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif seperti itu. Selanjutnya, faktor ekstern yang selanjutnya yaitu terkait dengan keadaan orang tua peserta didik. Kita tahu bahwa peran orang tua itu sangatlah besar dalam pelaksanaan belajar. Mengingat proses pembelajaran yang dilakukan hanya di sekolah itu kan cuma sebentar ya, paling jam 7 kalau SMP sampai jam 1. Nah, waktu yang paling lama ini adalah berada di keluarga. Ketika nanti keluarga ada perhatian, saya yakin anak itu akan merasa, oh berarti saya diperhatikan. Misalkan contohnya, ketika siswa habis sekolah, orang tua itu mungkin menanyakan, bagaimana tadi di sekolah diajari apa, ada PR apa. Saya yakin ketika siswa ini merasa diperhatikan, dia itu akan muncul stimulus atau rangsangan untuk belajar lebih baik. Tapi ketika nanti orang tua ini tidak ada perhatian, mungkin karena kesibukan pekerjaannya, bahkan mungkin ada orang tua yang sibuk dari pagi sampai sore, sehingga dia tidak sempat untuk perhatian kepada orang tuanya. Saya yakin motivasi belajar anak itu, anak merasa dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua seperti itu. Selanjutnya terkait dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, faktor ekstern yang selanjutnya. Kondisi lingkungan tempat tinggal anak tersebut juga memegang peranan penting dalam proses belajar peserta didik. Kondisi lingkungan meliputi contohnya rumah peserta didik dengan sekolah. Ketika nanti rumah peserta didik dengan sekolah itu jauh, ini kan juga merupakan sebuah hambatan dan tantangan. Anak sudah mulai capek, mau sekolah saja sudah berkilo-kilometer. Tapi ketika sekolahnya itu dekat, ya ini juga berbeda. Kemudian alat transportasi yang digunakan, misalkan sepeda atau mungkin sepeda motor atau angkutan. Nah ini yang paling menentukan ya, karena ketika misalkan angkutan umum kan biasanya kan berdesak-desakan. Nah ini anak ketika berangkat saja kemudian naik angkutan umum, dia berdesak-desakan, timbul rasa di dalam diri, wah saya sekolah sudah seperti ini. Akhirnya kan sampai di sekolah kan sudah tidak atau sudah bosan seperti itu. Ya, seperti itu. Dan nanti selain faktor-faktor tersebut, faktor kondisi lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi. Misalkan sang anak ini atau peserta didik tinggal di lingkungan masyarakat yang notabene masyarakat tersebut mempunyai pendidikan tinggi, maka dia akan merasa terpicu untuk belajar. Tapi berbeda dengan misalkan anak tersebut atau siswa tersebut berada di lingkungan yang sebagian besar tidak melanjutkan sekolah. Saya yakin anak tersebut akan terpengaruh karena lingkungan itu sangat signifikan mempengaruhi. Karena ketika dia sekolah melihat teman-temannya atau tetangganya yang tidak sekolah, nggak sekolah saja seperti itu. Ya, ini kan otomatis akan terpengaruh. Otomatis motivasi belajarnya juga akan rendah. Ya, seperti itu. Terus pengalaman Bapak selama menjadi guru itu bagaimana menghidupkan kembali motivasi siswa yang beraneka ragam tadi, terutama dari lingkungan rumahnya ya Pak, yang beraneka ragam seperti itu. Ya, kalau saya ceritakan terkait dengan kisah hidup saya ya. Bagaimana ketika saya dulu
sekolah itu tidak berdagang, yang penting itu lulus kuliah, ya. Karena dengan kuliah itu kita bisa mendapatkan ilmu, dan kita tahu bahwa sekarang itu kan pemerintah sangat konsen terkait dengan pendidikan. Banyak sekali program-program pemerintah, seperti ada yang namanya untuk sarjana itu ada yang namanya KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, kalau dulu namanya bidik misi. Nah, ini tolong dimanfaatkan, momentum yang seperti ini dimanfaatkan untuk siswa-siswa yang memang benar-benar pengen dan ingin dan juga mampu untuk mendapatkan bangku perkuliahan seperti itu. Apalagi tidak hanya di bangku kuliah, mulai dari SD, SMP, SMA itu kan ada yang namanya program Indonesia Pintar, PIP, yang nanti PIP ini merupakan sebuah bantuan pemerintah agar siswa itu mendapatkan bantuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Itu luar biasa. Ketika saya tidak ada, paling cuma dulu ada BBM, itu saya masih ingat dapat ketika saya SMA 25.000 itu tahun 2002 satu bulannya. Tapi sekarang luar biasa, PIP SMP saja sudah hampir dapat 750, SMA 1 juta. Nah, ini kan kalau dilihat dari segi bantuan pemerintah itu sangat memikirkan, ya, karena kan kita tahu bahwa pendidikan di dalam Undang-Undang Sisdiknas bahwa pendidikan itu merupakan salah satu faktor utama yang nanti menentukan bagaimana nasib suatu bangsa. Jelas dalam tujuan pendidikan kita, ya, tujuan nasional kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu para generasi penerus. Para siswa ini yang nantinya akan membawa bagaimana nasib bangsa Indonesia ini. Maka dari itu kan kita tahu anggaran yang ada di Indonesia 20% ya APBN untuk pendidikan seperti itu. Itu masalahnya lagi Pak, kan kembali lagi ke siswa ya. Kadang itu siswa tidak mempunyai kayak cita-cita mau jadi apa gitu. Padahal kadang sudah punya nih KIP atau apa, tapi kayak dia itu cita-citanya tuh belum jelas gitu loh. Dan kita sebagai guru itu bagaimana mengarahkan biar anak itu termotivasi mempunyai cita-cita. Ya, mungkin dengan cara membuat sebuah programnya, ya, kalau saya ya programnya itu mungkin Student Future Plan, rencana masa depan. Nanti siswa itu diarahkan bakat, minat, potensi yang dimilikinya. Ya, makanya tiap seharusnya guru itu ketika masuk wali kelas atau BK itu ketika perkenalan, tolong siswa ini disuruh maju untuk menyampaikan cita-cita. Mau jadi apa dia? Saya yakin setiap siswa itu pasti punya cita-cita. Nggak ada yang tidak punya cita-cita. Ya, lah nanti tugas guru ini mungkin guru bimbingan konseling dan juga wali kelas yang menuntun segala potensi, bakat, minat siswa ini untuk jadi apa seperti itu. Lah, program Student Future Plan ini nanti diharapkan rencana masa depan siswa ini dibuat jurnal. Bagaimana misalkan contoh misalkan siswa tersebut pengen jadi polisi, ya. Bagaimana caranya? Lah, guru BK atau mungkin berkoordinasi dengan wali kelas membuat sebuah jurnal Student Future Plan. Misalkan dibuatkan jurnal dibuat hari ini karena pengen jadi polisi, apa yang dilakukan siswa tersebut. Misalkan pertama, mencari syarat-syarat menjadi polisi. Realita yang dilakukan apa? Misalkan googling, browsing di internet. Nah, nanti harus ada kolaborasi. Misalkan nanti ada tanda tangan orang tua dan juga ada tanda tangan wali kelas atau guru BK. Nah, nanti kalau sudah ada kolaborasi, orang tua tahu, oh ternyata anak saya pengen jadi polisi, guru BK tahu, kemudian wali kelas tahu, pasti akan timbul motivasi. Misalkan kalau pengen jadi polisi kan jelas syaratnya satu, postur tubuh. Kemudian misalkan guru BK menerangkan, oh berarti menjaga kesehatan, tidak boleh rokok, kemudian harus bisa tenang. Itu contoh polisi. Misalkan lagi contoh pengen jadi dokter, ya apa yang dilakukan? Jelas anak tersebut misalkan ketika SMP ya diarahkan ke SMA. Nanti kalau setelah ke SMA diarahkan ke jurusan IPA. Karena kita tahu kalau untuk jadi dokter kan harus biologinya baik,
kimianya baik, saya pengen jadi dokter harus biologinya bisa, kimianya bisa, saya harus masuk IPA misalkan agar keterima SMPTN, oh berarti nilainya harus meningkat dari semester 1 kelas 2 kelas 10 sampai kelas 12 harus meningkat, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terus lanjut ke pertanyaan 2 ya Pak ya. Pertanyaan kedua itu mengenai rendahnya literasi siswa dalam memahami teks materi pelajaran. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ini literasi siswa itu masih rendah? Gitu. Ya, literasi itu kan kemampuan membaca siswa. Karena kita tahu bahwa generasi sekarang ya, generasi milenial luar biasa bahwa anak-anak itu pengennya instan. Lah, peran dari guru ya tetap pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan menggalakkan yang namanya program literasi. Ketika pembelajaran di awal ya, di awal jam pertama nanti jam 7 sampai jam 7.15 15 menit digunakan untuk literasi. Lah, peran guru ini nanti anak disuruh untuk membaca. Nah, sekolah mungkin bisa memfasilitasi, mungkin perpustakaan menyediakan buku-buku di pojok-pojok baca di tiap kelas, nanti bukunya dari perpustakaan, mungkin bisa berisi tentang pengetahuan, tentang ensiklopedi, tentang novel. Pokoknya siswa diberikan buku yang sesuai dengan keinginan, ya sesuai dengan minat, karakteristiknya. Saya yakin ketika anak sudah punya keinginan untuk membaca, itu nanti akan menjadi pembiasaan atau budaya positif. Nah, tugas guru inilah nanti yang membuat sebuah jurnal, misalkan jurnal literasi, dibuat jurnal, misalkan hari Senin, nanti anak tersebut membaca buku apa, dari halaman berapa sampai berapa, nanti intisari kesimpulannya apa, poin-poin yang baca itu apa. Nah, nanti anak tersebut disuruh membaca di depan. Ya, tidak semuanya, tapi random, ya, acak. Mungkin hari Senin ini si Arif, hari Selasa nanti si Budi, seperti itu. Agar nanti ada kepercayaan diri, ya. Kita tahu bahwa anak kan ketika disuruh maju ke depan kan pasti kan ada nervous lah. Dengan cara seperti ini, literasi ini, anak juga punya unjuk diri atau performan. Dan juga kita tahu bahwa sekarang kan ujian nasional sudah diganti dengan yang namanya asesmen nasional berbasis kompetensi, dan pemerintah melakukan asesmen ini salah satunya adalah kemampuan literasi dan juga kemampuan numerasi, kemudian ada survei lingkungan belajar dan survei karakter. Nah, dengan soal-soal dari numerasi ini, literasi ini, anak dibiasakan. Kita tahu bahwa soal literasi itu luar biasa. Nanti ada bacaan banyak, anak disuruh menganalisis, kemudian bahkan menyimpulkan. Nah, pengennya kan pemerintah bahwa terkait dengan hasil PISA kita, ya PISA Indonesia yang jauh dari harapan, makanya ujian nasional kemudian diganti menjadi asesmen nasional berbasis kompetensi, yang nanti salah satunya adalah mengukur tingkat numerasi dan literasi dari siswa. Dengan pembiasaan membaca ini mungkin bisa. Selain itu juga dengan model-model bacaan, mungkin dibuat model buku yang ada gambarnya, kemudian visualnya, yang nanti menarik siswa. Saya yakin bahwa siswa itu lebih menarik ketika membaca buku yang ada gambarnya, ada warnanya, dan juga ada alur ceritanya. Kalau ceritanya bagus, saya yakin anak akan mengikuti seperti itu. Ya, begitu. Terus pertanyaan yang ketiga ini Pak, kaitannya tadi ya literasi terus sama pembelajaran di kelas itu guru tuh kayak ngajarnya itu model pembelajarannya seperti monoton gitu, kurang inovasi dalam hal model pembelajaran. Kira-kira itu faktor dari guru itu kok seperti apa ya, kurang tergerak untuk memberikan inovasi pembelajaran itu, penyebabnya apa saja ya Pak? Ya, mungkin yang pertama faktor internal dari guru tersebut jelas, karena mungkin guru tersebut sudah berada di zona nyaman, mereka sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, TPG, tunjangan profesi guru, kemudian mungkin dia sudah memasuki masa pensiun, otomatis kan dia berpikir, wah saya ngajar aja sudah keluar. Tapi nanti ya, apabila guru-guru ini
didiklat atau diadakan pelatihan, kan profesi yang banyak orang yang patuh ya. Kita tahu ketika guru disuruh apa langsung dilakukan. Nah, mungkin harus ada penekanan dari pemerintah ya, bahwa nanti guru diberitahu model-model pembelajaran ya yang baru, tidak seperti ketika dia muda. Ketika dia muda dulu kan modelnya kan lama ya, konvensional. Mungkin kalau dulu mungkin CBSA ya, ada singkatannya, akronimnya, catat buku sampai habis. Tapi sekarang kan sudah ada perbedaan, ada kurikulum 2013, ada kurikulum Merdeka seperti itu, ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dengan adanya workshop, kemudian diklat, kemudian BIMTEK, saya yakin guru tersebut akan melakukan model inovasi pembelajaran. Dan juga kita tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mengusahakan berbagai usaha, salah satunya Kemdikbud melakukan sebuah model diklat, yaitu guru belajar dan berbagi. Di situ itu luar biasa. Kalau misalkan guru-guru yang ada di sekolahan itu ditekan oleh kepala sekolahnya atau pengawasnya, disuruh mengikuti, saya yakin guru tersebut akan mengikuti diklat tersebut. Dengan cara mengikuti tersebut, saya yakin nanti guru akan mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, terkadang kan gini Pak, mungkin terkait dengan ketika mau melakukan model pembelajaran, ternyata sarana dan prasarana di sekolahan tidak mumpuni, tidak lengkap. Otomatis kan guru kemudian ya merasa kecewa. Wah, saya mau melakukan model pembelajaran, tapi sarana dan prasarana tidak ada. Contoh misalkan pelajaran biologi, pengen melakukan pembelajaran di laboratorium, tapi kenyataannya sarana prasarana tidak ada. Ya sama saja tidak bisa seperti itu. Terus kadang kan gini Pak, ada guru yang itu sekarang kan berkembang model pembelajaran banyak sekali. Dan kadang itu guru kurang bisa menerapkan model-model pembelajaran yang banyak itu. Itu bisa nggak sih Pak, misalnya model pembelajaran itu kayak kolaborasi antar model pembelajaran yang lain gitu, untuk mengatasi kayak perbedaan siswa yang beraneka ragam gaya belajarnya. Ya, bisa, ya sangat bisa karena kita tahu bahwa pembelajaran itu kan untuk metode, model itu kan bisa dimix, dikolaborasikan. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, seharusnya guru itu bisa melakukan yang namanya asesmen diagnostik, kemampuan awal. Nanti bisa melalui diberikan pertanyaan, bisa diberi angket, bisa diberi nanti sebuah pernyataan. Nah, nanti siswa tersebut itu gaya belajarnya bagaimana? Apakah dia visual, apakah dia kinestetik, atau dia auditori? Karena kita tahu bahwa setiap siswa itu punya karakteristik, potensi, bakat, minat yang berbeda. Ketika nanti guru tersebut melakukan asesmen diagnostik, dia tahu ternyata sebagian besar siswa saya dia itu sukanya visual dan auditori. Ya, berarti guru tersebut harus bisa membuat pembelajaran atau model pembelajaran yang dilakukan itu isinya terkait dengan ada audio, ada visualnya, atau mungkin kinestetik, mungkin dengan pembelajaran di luar kelas, misalkan seperti itu. Misalkan contoh matematika, nanti aplikasi trigonometri misalkan menghitung bagaimana tinggi gedung menggunakan rumus tersebut, ya diaplikasikan seperti itu. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya ya Pak, ya saat ini kan guru dituntut untuk membuat atau menyusun soal tipe HOTS. Nah, tapi kendalanya itu adalah siswa yang kurang bisa mengerjakan soal tipe HOTS tersebut. Nah, itu penyebabnya apa sih kalau dari siswa dan dari guru sendiri itu? Penyebabnya apa saja? Ya, kita tahu bahwa soal yang HOTS itu kan higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nanti itu soal HOTS itu harus mempunyai tiga karakteristik atau tiga ciri. Yang pertama, transfer of knowledge, ya. Yang kedua, critical and creative thinking, dan yang ketiga adalah problem solving. Saya ulangi, yang pertama adalah transfer of knowledge, yang kedua adalah critical and creative thinking, dan yang
kedua tadi, ketiga adalah problem solving. Nah, motorik. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge itu erat kaitannya dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kita tahu bahwa ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang didapatkan. Di Indonesia nanti untuk ranah kognitif kan menggunakan tingkatan dari Bloom ya. Bloom itu nanti membagi 6 ya. Yang pertama itu adalah yang namanya kemampuan mengingat, C1. C1 itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kemudian C2 memahami, membangun arti dari proses pembelajaran, nanti termasuk komunikasi lisan, tertulis dan gambar. Kemudian C3 itu menerapkan application, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Kalau soal yang C1, C2, C3 itu LOTS, lower order thinking skill. Nah tadi HOTS itu berarti dari C4 sampai C6. Kemampuan C4 yaitu menganalisis, analyzing, di mana memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian itu kemudian dihubungkan antar bagian ke struktur tujuan keseluruhan. Itu yang C4, menganalisis, soal yang menganalisis. Kemudian C5, bagaimana mengevaluasi, evaluation. Siswa disuruh membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Dan C6, mengkreasi atau mencipta. Menempatkan unsur-unsur secara bersama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kita tahu bahwa memang pengalaman saya ketika menulis soal di Puspendik, kalau sekarang mungkin namanya Pusmenjar, Pusat Assessment, itu luar biasa. Dari Puspendik itu, Pusat Penilaian Pendidikan itu, menginginkan soal itu harus satu, valid, kredibel, dan kemampuannya C4 sampai C6. Luar biasa, indikator sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Kita sebagai penulis soal, itu harus bisa membuat soal yang sesuai dengan indikator. Nanti bagaimana soal tersebut harus ada pengecohnya, ya, ada pengecohnya. Pengecohnya itu juga harus diuji. Berapa persen siswa kira-kira memilih seperti itu, pengecoh tersebut. Kemudian nanti ada yang namanya soal itu bisa pilihan ganda atau mungkin uraian singkat. Tapi untuk ujian nasional yang dulu kebanyakan adalah pilihan ganda seperti itu. Dan bagaimana cara agar siswa itu mau? Ya ini, pemerintah sudah melakukan sebuah penilaian. Kalau dulu ujian nasional, sekarang sudah diganti menjadi asesmen nasional berbasis kompetensi. Melalui ANBK ini diharapkan siswa itu punya kemampuan minimal menganalisis. Tadi ada kemampuan literasi, membaca. Bacaannya banyak, kemudian siswa disuruh menganalisis dan memilih jawaban. Kemudian numerasi, kemampuan terkait hitungan. Ya, nah, dengan asesmen yang seperti ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dari anak-anak atau peserta didik yang ada di Indonesia. Selain itu juga pemerintah melakukan yang namanya survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Ya, kita tahu bahwa karakter untuk siswa sekarang kan mungkin mengalami degradasi, sudah penurunan. Pemerintah berusaha menghidupkan kembali dengan yang namanya profil penguatan pelajar Pancasila, seperti itu. Dengan karakter, agar siswa kita itu punya karakter. Dan karakter ini diimplementasikan di dalam masyarakat, seperti itu. Untuk guru, bagaimana caranya? Ya, mungkin kita tahu bahwa guru kan tiap semester ketika liburan, mungkin ada waktu liburan. Biasanya tiap sekolah itu menyelenggarakan yang namanya in-house training. Nah, bisa kepala sekolah atau sekolah itu mengundang mungkin pengawas atau mungkin widya suara dari P4TK atau mungkin dari dosen yang berkompeten terkait penulisan soal HOTS, atau mungkin mendatangkan penulis-penulis soal ya yang ada di kabupaten yang ada, ya misalkan di Kabupaten Kudus itu ada, seperti itu. Menurut saya, kalau ketika guru tersebut sudah diberikan pelatihan,
BIMTEK, workshop, saya yakin. Nanti kalau sudah gurunya mahir itu nanti terus soalnya itu diimplementasikan, tinggal nanti siswanya di drill soal-soal tipe HOTS gitu ya Pak, di paling enggak latihan gitulah biar terbiasa ya. Oh ya. Terus selanjutnya Pak, ini yang masalah penyalahgunaan internet di siswa itu kan banyak siswa yang kadang itu bermain HP atau internetan sendiri di kelas. Nah, itu kalau dari penyebabnya itu apa ya Pak? Ya, sebenarnya itu cara yang bisa digunakan, mungkin guru itu membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Guru dengan siswa yang ada di kelas tersebut membuat kesepakatan. Kesepakatan kira-kira kalau misalkan siswa tersebut melanggar kesepakatan kelas itu apa? Karena kita tahu bahwa kalau kesepakatan itu kan dimusyawarahkan, kemudian akhirnya disetujui. Ya, misalkan kalau dia ternyata membuka internet ketika pembelajaran kan disuruh misalkan tidak boleh mengoperasikan HP, tapi dia mengoperasikan HP. Nah, nanti kesepakatan kelasnya apa? Mungkin kesepakatan kelas yang disetujui, mungkin misalkan siswa tersebut, kalau saya mengoperasikan HP, saya akan membersihkan masjid atau musola yang ada di SMP atau SMA. Dia harus melakukan karena itu sudah kesepakatan kelasnya kelas itu. Atau mungkin kesepakatan kelasnya dia akan membersihkan toilet. Ketika sudah ada kesepakatan kelas ini, saya yakin siswa akan mematuhi. Karena apa? Kesepakatan ini berada dari diri siswa tersebut. Dia yang membuat, tidak guru yang menentukan. Nah, melalui kesepakatan kelas ini diharapkan siswa mematuhi seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, orang guru itu kalau sekarang eranya itu segitiga restitusi. Bagaimana seorang guru itu harus bisa menjadi seorang manajer, ya, seorang manajer. Bagaimana ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, ya, nanti anak tersebut digiring ke pertanyaan yang nanti kesepakatannya apa. Kalau misalkan dia salah, kesepakatan kelasnya apa? Tadi misalkan contoh, dia terlambat. Kesepakatan kelasnya kalau terlambat nanti siswa tersebut akan misalkan dia membersihkan lingkungan kelasnya, mengambil daun misalkan 50 ya. Siswa tersebut akan melakukan ya. Dan akhirnya nanti siswa tersebut akan jerah. Oh iya, berarti mosok terus. Nah, kesepakatan kelas kita tanya lagi, katanya tidak terlambat, tapi kok kenapa terlambat? Kesepakatan kelas kita gimana ya? Apa yang harus Anda lakukan kalau berbuat salah? Bagaimana cara untuk Anda ke arah yang lebih baik seperti itulah. Dengan segitiga restitusi ini diharapkan guru bisa menjadi manajer dan bisa menyelesaikan masalah atau problem yang ada di siswa tersebut. Tidak harus dengan cara kasar seperti itu. Dan guru memang harus sabar. Akan guru kan hanya sebagai fasilitator. Terus ini kaitannya dengan sarana prasarana di sekolah Pak. Kadang itu di satu sekolah dengan sekolah lain itu sarana prasarananya itu tidak merata ya. Padahal itu sama-sama dari pemerintah itu kan sudah caranya memberi dana BOS itu. Iya kan Pak. Kalau negeri kan emang apa pengeluarannya kan dari situ sumbernya ya. Nah, ini kok ada ketimpangan sarana prasarananya itu, bagaimana cara kita itu meratakan biar sarana prasarananya itu bisa terpenuhi. Ya, loh, gimana? Loh, hilang. Loh, hilang Mbak. Hilang Mbak. Kenapa kayak loh? Hilang loh Mbak. Hilang. Meratanya sarana prasarananya di sekolah itu faktornya apa saja Pak? Ya mungkin ya terkait dengan pengelolaan yang ada di sekolahan. Mungkin kan terkait dengan bagaimana kepala sekolahnya itu mengelola dana BOS tersebut. Mungkin kan ada prioritas-prioritas. Kadang ada yang sekolahan mungkin memprioritaskan pembangunan gedung, atau mungkin alat-alat lab, atau mungkin buku atau apa. Nah ini memang tergantung sekolahnya. Nah, diharapkan memang yang namanya kepala sekolah dan juga bendahara itu harus bisa
menentukan prioritas mana yang memang dibutuhkan oleh siswa seperti itu. Dan mungkin bisa caranya, misalkan sarana dan prasarana itu kurang, mungkin melalui komite, ya nanti komite ini merupakan kepanjangan tangan dari sekolah terkait dengan orang tua wali. Nah, komite ini diharapkan nanti ada paguyuban yang bisa mungkin menggalang dana untuk terkait sarana dan prasarana, atau misalkan mungkin bisa menggalang dana dari alumni dari sekolah tersebut, alumni yang sukses, misalkan ada yang jadi DPR atau mungkin jadi pengusaha, dimintailah mungkin bantuan. Saya yakin para alumni yang sudah sukses ketika dimintai dana pasti diberikan, karena kan dia mengetahui sejarahnya, oh saya bisa jadi seperti ini karena sekolah di situ. Saya yakin pasti diberikan seperti itu. Ya. Kalau saya seperti itu. Terus pertanyaan terakhir ini Pak, tentang komunikasi siswa, orang tua siswa dan guru itu yang kurang terjalin dengan baik. Kadang itu ada miskomunikasi penyampaian informasi dari guru ke orang tua siswa lewat siswa tersebut ya Pak. Nah itu faktor-faktornya itu kenapa kok bisa terjadi miskomunikasi seperti itu, dan bagaimana itu sih cara menanggulanginya? Ya mungkin terjadi miskomunikasi karena kurang koordinasi. Ya. Sebaiknya itu sekolahan mungkin melalui wali kelas atau mungkin guru BK. Wali kelas itu bisa membuat sebuah grup WA. Dari mana? Ya, ketika PPDB kita kan pasti ada nomor HP orang tua. Nah, nomor HP itu mungkin kan sekarang kan sudah aplikasi PPDB yang online itu kan pasti kan sudah mengetahui nomor HP tersebut. Nah, wali kelas membuat sebuah grup WA terkait dengan orang tua di kelas tersebut. Nanti di grup WA ini mungkin bisa WA atau Telegram. Kalau Telegram kan banyak, nanti berisi tentang informasi-informasi yang terjadi di sekolahan. Seperti itu. Misalkan ada info, misalkan Mas Budi ternyata tidak masuk, di-share. Ya, Mas Budi tidak masuk hari ini. Nah, otomatis kan orang tua tahu, oh iya, berarti anakku tidak masuk ini. Oh ternyata dia membolos. Seperti itu. Nah, melalui grup ini di-sharing info-info terkait yang ada di sekolahan. Misalkan ada pengajuan PIP atau pengajuan bantuan atau apa, di-share. Kalau tidak mungkin dengan cara membuat paguyuban atau komunitas orang tua. Misalkan sekolah mau membangun gedung kelas baru atau sarana dan prasarana, nanti orang tua wali ini dipanggil ke sekolahan melalui komite. Nah, nanti kepala sekolah dan stakeholder yang ada ya nanti memberitakan informasi terkait yang ada di sekolah, informasi tersebut. Saya yakin ketika ada koordinasi ke arah komunikasi yang baik antara guru, kemudian orang tua, kemudian siswa, saya yakin tidak ada yang namanya masalah. Karena kita tahu bahwa masalah itu kan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ketika ada kesenjangan, pasti ada masalah. Tapi ketika tidak ada kesenjangan, semua baik-baik saja, saya yakin tidak ada yang namanya masalah seperti itu. Misalkan contoh lagi, anak si Arif tidak berangkat, dia membolos selama 3 hari. Kemudian orang tuanya dipanggil. Arif berangkat dikasih surat, tapi ternyata surat tersebut tidak diberikan si Arif. Bagaimana caranya? Ya, ini peran dari wali kelas dan guru BK, terutama guru BK. Ya, otomatis guru BK-nya harus bisa home visit, datang ke rumah. Ya, nanti bisa melakukan yang namanya datang ke rumah, koordinasi, memberikan informasi bahwa terkait anaknya tersebut tidak datang untuk belajar di sekolah, memberikan fakta-fakta yang ada. Nanti ketika ada dua komunikasi, misalkan ketika guru BK datang ke sekolahan, ke rumah bersama dengan wali kelasnya, otomatis kan ada cakapan, ada interaksi antara guru dengan orang tua. Nah, nanti bisa itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Dari hasil wawancara ini sudah saya mendapat pencerahan gitu Pak dari identifikasi masalah yang saya temui di SMP 1 Baik. Maaf Pak mengganggu waktunya. Terima kasih atas segalanya ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.